Seorang lawyer itu harus benar-benar bisa melakonkan dengan sesungguh-sungguhnya sebagai orang yang sedang kita bela. Kalau saya bela seorang pengusaha, saya akan bertingkah seperti pengusaha. Kita harus benar-benar menjadi diri si klien kita secara substansional ya. Kalau kliennya pembunuh? Kalau kliennya pembunuh, kita harus bersifat seperti pembunuh. Jangan stres. Iya, pembunuh bayaran. Jadi klien maling harus menjadi maling. iya, kita harus maling. Kita harus bersikap seperti maling gitu. Tidak begitu konsepnya. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Memang orang banyak bicara itu banyak salah ya guys, dan memang dianjurkan untuk banyak diam. Jika bicara itu perak, maka diam itu emas, begitulah kata pepatah. Karena orang bicara pasti akan melanggar batas-batas tertentu kalau tidak sadar. Dan itu juga akan bisa memukul kembali si pembicara, menepuk air yang kena muka sendiri. Begitulah kira-kira peribahasanya. Nah, ini juga terjadi pada Firdaus Oiwobo. Statement-nya yang ngawur bikin blunder lagi. Dan termasuk yang satu ini, saat dia mengatakan bahwa dia sebagai lawyer harus bertindak seperti yang dibela. Nah, hal ini disorot oleh netizen. Bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Seorang lawyer itu harus benar-benar bisa melakonkan dengan sesungguh-sungguhnya sebagai orang yang sedang kita bela. Kalau saya bela seorang pengusaha, saya akan bertingkah seperti pengusaha. Kita harus benar-benar menjadi diri si klien kita secara substansional ya. Kalau kliennya pembunuh? Kalau kliennya pembunuh, kita harus bersifat seperti pembunuh. Jangan stres. Iya, pembunuh bayaran. Jadi klien maling harus menjadi maling. iya, kita harus maling. Kita harus bersikap seperti maling gitu. Tidak begitu konsepnya. Firdaus Oiwobo memang menjadi sorotan, tetapi sorotan itu bukan sorotan positif, tetapi sorotan negatif, sehingga masyarakat atau netizen selalu mencari kesalahan-kesalahan dari Firdaus agar bisa membuat dia jera. Terbukti sekarang sudah ada yang melaporkan, yaitu pengacara yang gak kaleng-kaleng juga, Acong Latif, bersama beberapa kliennya dari lintas agama, juga dari Persatuan atau Aliansi Mahasiswa Lintas Agama Indonesia yang juga turut melaporkan Firdaus. Dan kini netizen kembali menyoroti ucapan Firdaus yang terbaru yang dinilai kelewatan. Kita lansir dari akun TikTok Mapsuru yang memberikan caption, ini statementnya udah kelewatan loh. Bagaimana pendapat kalian tentang statementnya ini Gus? Ini guys. Awalnya Firdaus berstatement bahwa sebagai pengacara dia harus bertindak sebagaimana yang dibela. Seorang lawyer itu harus benar-benar bisa melakonkan dengan sesungguh-sungguhnya sebagai orang yang sedang kita bela. Kalau saya bela seorang pengusaha, saya akan bertingkah seperti pengusaha. Kita harus benar-benar menjadi diri si klien kita secara substansional ya. Kalau kliennya pembunuh? Nah, begitulah. Wartawan memang juga cerdas. Kali ini Firdaus nampaknya terjebak dengan pernyataannya sendiri. Bahkan dia membawa nama profesi guys. Pengacara ya. Pengacara bukan hanya Firdaus. Dan pasti pengacara yang lain akan terusik dengan statement dari Firdaus ini. Karena dia statementnya mewakili sebuah profesi tertentu. Akan banyak yang konsekuensi yang diterima Firdaus, termasuk mungkin akan dipecat dari kepengacaraannya. Karena sebagai pengacara dia tentu bernaung di lembaga pengacara, lembaga Persatuan Pengacara
yang tempat dia menaunginya tentu tidak akan ambil resiko dengan statement-statement yang dikeluarkan oleh Firdaus. Karena Firdaus mengatakan kalau menjadi pengacara pembunuh, dia harus melakonkan dan menjadi bertindak seperti seorang pembunuh. Kalau kliennya pembunuh, kita harus bersifat seperti pembunuh. Jangan stres. Iya, pembunuh. Nah, begitulah. Sifat-sifat pembunuh harus ada dalam diri seorang pengacara yang membela pembunuh. Begitulah statement dari Firdaus. Bahkan dia mengatakan pembunuh bayaran. Memang agak aneh nih orang, kelewatan sih. Bayaran. Jadi Klien maling harus menjadi maling. iya, kita harus maling. Kita harus bersikap seperti maling gitu. Tidak begitu konsepnya, Bang. Nah, begitulah. Artinya, statement ini akan sangat beresiko pada Firdaus karena dia menyebut profesi pengacara. Bagaimana pengacara bersifat seperti pembunuh, pengacara bersifat seperti maling, pengacara bersifat seperti koruptor. Mungkin begitu jika yang dibela itu adalah orang-orang yang bersalah. Sebenarnya pengacara membela orang yang bersalah itu agar bisa mendudukkan kesalahannya secara tepat di mata hakim. Sehingga jika memang dia bersalah harus dihukum, tapi hukumannya bagaimana? Ringan atau tidaknya, itu bergantung pengacara. Jadi, apa yang dikatakan oleh Firdaus ini resiko guys, dan bisa membuat banyak pengacara marah. Nah, bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Seorang lawyer itu harus benar-benar bisa melakonkan dengan sesungguh-sungguhnya sebagai orang yang sedang kita bela. Kalau saya bela seorang pengusaha, saya akan bertingkah seperti pengusaha. Kita harus benar-benar menjadi diri si klien kita secara substansional ya. Kalau kliennya pembunuh, Kalau kliennya pembunuh, kita harus bersifat seperti pembunuh. jangan stres. Iya, pembunuh bayaran. Jadi Klien maling harus menjadi maling. iya, kita harus maling. Kita harus bersikap seperti maling gitu. Tidak begitu konsepnya. Bos, Oh, baik-baik. Kanjeng Senopati, yang mulia. Ya, semakin berkah semakin datang ke kita dan semua netizen yang memang yang terbuka pola pikirnya. Iya. Sholat asar lu Gus. Sholat asar. Ntar abis ini habis live. Insyaallah. Habis live nanti habis live ini. Di Shopee udah ada topi wesi sekarang. Masa? Iya, Topi besi gimana? topi wesi. Kayak gini. Berarti banyak yang ngefans sama sampean Gus. Ya, Mbak, ya enggak aman tuh. Topi wesi ya wesi alhamdulillah. Shopee